Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Septiana, NIM 2206129. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan dan cara kerja compiler. 1. Pengertian compiler. Compiler adalah sebuah program yang digunakan untuk mengkonversi kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa assembly sehingga komputer bisa memahami kode tersebut. Proses konversi ini disebut sebagai proses compiling, di mana nantinya akan menghasilkan sesuatu yang disebut objek kode atau objek modul. Objek kode ini adalah sebuah kode yang bisa dilakukan oleh prosesor satu demi satu. Sebuah compiler akan melewati dua fase, yaitu satu fase analisis, dua fase sintesis. Pada fase analisis, compiler akan melakukan 4 langkah pekerjaan, yaitu satu lexical analysis, di mana compiler bertugas membagi karakter dalam source code menjadi sebuah rangkaian string yang bisa disebut token. Kedua, syntax analysis. Pada tahap ini dilakukan proses untuk menentukan apakah token yang telah dibuat sebelumnya memiliki urutan yang tepat sesuai kegunaannya. Ketiga, semantik analysis. Pada tahap ini dilakukan pengecekan struktur dari token yang telah dibuat. Hasil dari pengecekan ini nantinya akan dicek oleh parser untuk akhirnya dibuat kode menengah, yaitu objek kode. Keempat, intermediate code generator, yaitu generator dari kode tingkat menengah atau objek kode. Setelah semua tahap tadi selesai, akan dilanjutkan menuju fase sintesis, di mana ada dua bagian yang dilakukan pada fase ini, yaitu satu, kode optimizer, yaitu proses optimasi kode abstrak yang dihasilkan oleh intermediate code generator. Kedua, kode generator, yaitu proses translasi kode abstrak tingkat menengah yang sudah dioptimasi menjadi instruksi mesin atau kode bahasa assembly. Kedua, cara kerja compiler pada bahasa pemrograman C++. Cara kerja compiler pada bahasa pemrograman C++ ada 7 bagian. Berikut adalah penjelasannya. 1. Penguraian atau parsing. Compiler pertama-tama akan menguraikan kode sumber ke dalam struktur data yang lebih mudah dimengerti, seperti pohon sintaksis. Ini melibatkan pemahaman terhadap struktur bahasa pemrograman C++, seperti fungsi, variabel, pernyataan kondisional, dan loop. Kedua, analisis sintak. Compiler memeriksa kode sumber untuk memastikan bahwa itu mengikuti aturan sintaksis. Bahasa C++, jika ada kesalahan sintaksis, compiler akan menghasilkan pesan kesalahan. Ketiga, optimasi kode atau kode optimization. Compiler melakukan beberapa optimasi pada kode, seperti menghilangkan kode yang tidak digunakan, mengganti operasi dengan yang lebih efisien, dan sejenisnya, untuk memastikan kode yang dihasilkan berjalan lebih cepat. Keempat, penghasilan kode intermediate atau intermediate code generation. Compiler menghasilkan kode intermedia atau kode antara yang lebih mudah untuk diterjemahkan menjadi bahasa mesin. Ini adalah representasi internal dari kode yang akan dijalankan oleh komputer. Kelima, penghasilan kode mesin atau machine code generation. Compiler menerjemahkan kode intermedia menjadi bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. Ini melibatkan penerjemahan instruksi-instruksi yang terkandung dalam kode intermedia ke dalam kode mesin yang sesuai dengan arsitektur komputer target. Keenam, linking atau penggabungan. Jika program Anda terdiri dari beberapa file, sumber, atau pustaka, compiler akan menggabungkan semua komponen ini menjadi satu file yang dapat dieksekusi. Ketujuh, atau yang terakhir, pelaporan atau reporting. Compiler biasanya menghasilkan laporan yang berisi informasi tentang kode sumber, pesan kesalahan, dan informasi lain yang bermanfaat bagi pengembangan. Oke, dari semua materi yang tadi dapat kita simpulkan, compiler adalah program yang mengubah kode tingkat tinggi ke bahasa assembly agar komputer dapat memahaminya. Prosesnya melibatkan analisis termasuk leksikal, sintaktik, semantik, dan intermediate code generation, dan sintetis termasuk kode optimizer dan kode generator. Dalam bahasa C++, compiler bekerja melalui 7 tahap. Pertama, parsing, kedua analisis,
ketiga sintaksis, keempat optimasi kode, kelima intermediate code generation, keenam kode machine code generation, ketujuh pelaporan. Tujuannya adalah menghasilkan kode yang sesuai dengan aturan, optimal, dan dapat dieksekusi. Sekian dari video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.